Anda sering jualan online, gak laku-laku? Nah, jangan-jangan ngelakuin yang kesalahan ini nih. Terutama buat Anda yang sekarang posisinya adalah sebagai seorang mama ataupun ibu rumah tangga nih ya. Mungkin dengan skill yang seadanya itu, Anda menggunakan handphone Anda untuk promosi di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, Anda melakukan sebuah kesalahan. Yang kesalahan ini akhirnya membuat jualan Anda tuh nggak laku-laku, ataupun mungkin laku tapi tidak sesuai dengan harapannya. Konten ini, video ini memberikan edukasi untuk Anda untuk tidak terjadi seperti itu. 87% UMKM yang dikelola ibu rumah tangga berhenti di 3 bulan pertama karena nggak ada hasil. Ini adalah data dari Kominfo dan juga Kata Data. Bayangin, baru 3 bulan udahan gitu kan. Ini jadi bahaya. Kenapa? Nah ini makanya sekali lagi perlu diperhatikan, jangan sampai ngulangin lah intinya ya. 87% bayangin. Mayoritas mama jualan online itu hanya mengadakan status WA dan katalog produk doang tanpa ada ilmu-ilmu lainnya. Anda perlu paham ini, ketahui ini, dan jangan lakukan 3 kesalahan ini. Apa saja itu? Pertama, langsung jualan lupa bangun trust. Padahal kawan-kawan, orang itu kudu trust dulu sama kita. Orang perlu melihat brand kita, perlu melihat akun kita minimal ya 5-7 kali dulu. Dan itu berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Neil Patel. Butuh ngelit 5-7 kali dulu sebelum akhirnya percaya dan beli. Hanya ketika mereka percaya sama kita, mereka akan beli di kita. Tantangan jualan adalah memastikan orang tuh punya duit, orang punya kebutuhan, orang punya urgensitas, dan punya rasa percaya kepada kita. Kalau misalkan 3 di awal, uang punya, kebutuhan ada, urgensi ada, tapi nggak trust, belinya ke yang lain. Nah maka please gitu ya, bangun trust terlebih dahulu. Anda harus mengenalkan siapa diri Anda harus mengidentitaskan Anda jualan produk apa. Anda harus memposting di WA story Anda, di WA jualan Anda tuh produknya apa, dan bagaimana Anda membangun hubungan dengan mereka. Kesalahan umumnya adalah nggak kenal siapa dirinya, kenapa jualan itu, dan kenapa orang lain itu akhirnya beli produk Anda dan dari Anda gitu. Maka solusinya adalah Anda harus bangun personal branding. Cerita kenapa jualan produk tersebut, apa behind the scene-nya, apa story di balik itu. Aku tuh sebenarnya awalnya nggak suka jualan, tapi kondisi ekonomi membuatku akhirnya misalkan pengen jualan juga. Aku sebenarnya penghasilan dari suami udah lebih dari cukup, tapi aku punya mimpi pengen pergi haji dalam waktu cepat dengan full roda misalnya. Nah ceritain itu, personal branding dengan narasi. Personal branding paling mudah tuh dengan buat cerita teman-teman. Semua orang yang personal brandingnya kuat pasti punya cerita yang menarik. Nah silakan bikin cerita. Konten tentang cerita saya banyak bahas juga di video saya yang lain, silakan Anda tonton. Storytelling, silakan ketik aja ya. Nah apalagi Anda bisa upload konten secara konsisten dengan yang ringan-ringan aja. Posting misalkan di WA story Anda nih ya, misalkan Anda bikin dalam sehari itu 7 postingan. 7 postingan ini story 1 misalkan dibuka ya orderan hari ini, toko dibuka misalkan. Story kedua misalkan tanya kabar, story ketiga tumpukan resi, story keempat screenshot testimoni, story kelima gitu-gitu doang aja gitu. Intinya adalah orang sehingga tuh percaya oh memang Anda tuh jualan produk itu dan Anda memang jualannya jago gitu kan, dan produk Anda tuh bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi sekali nomor 1, jangan langsung jualan tapi bangun trust dulu. Yang kedua, menjual semua produk sekaligus, nggak fokus. Misal, saya punya pasukan penjualan, namanya adalah Mitra SR12 gitu kan, yang dimana produknya itu lebih dari 150 produk SKU, bayangin banyak banget. Nah pada saat mereka disajikan produk ini, ada salah seorang pasukan saya, cewek gitu ya, curhat gitu ya. Kang ini produknya banyak banget, ini gimana saya jualannya gitu. Emang kenapa kalau banyak bukannya bagus? Nah terus nanti harus coba dulu dong. Nah nggak gitu juga konsepnya. Termasuk mempromosikan semua juga nggak harus di depan. Anda bisa pilih di antara 150 produk, cari 10 mana yang best seller. Dari 10 yang best seller, mana 5 yang paling cepat closing. Dari yang paling cepat closing, mana yang memang paling gampang memikat orang untuk beli. Ya sudah, misalkan ketemu tuh jualan susu kambing, jualan deodoran, jualan misalkan minyak bulus misalkan. Ya udah 3 doang itu dulu gitu. Ini poin besarnya. Data dari laporan UMKM Center FEB UI gitu ya. UMKM yang terlalu lebar banyak target pasarnya terlalu besar gitu ya, biasa kehilangan fokus di produk, pelayanan dan komunikasi. Maka tajamkan pasarnya siapa? Fokus produk yang ditawarkan yang mana dulu. Fokus satu dulu aja, satu kategori dulu aja. Kalau mereka masuk, nanti di belakangnya tuh ada namanya teknik upselling, cross-selling, back end gitu ya. Hajar sana sini, jebret gila-gila. Jadi kuasain dulu satu target market, kuasain dulu satu produk jenis kategori, hajar, bangun positioning kuat, jualan produk itu. Jadi sekali lagi, jangan jualan semua produk. Yang ketiga, gak paham pola promosi dan closingnya. 91% emak-emak jualan online pakai WA sebagai channel utamanya. Tapi hanya 14% aja yang paham cara closing dengan cara soft selling. Artinya apa? Balik lagi, gunakan convert selling saja di WA story-nya. Bikin 7-10 postingan setiap hari. Lakukan selama 1 bulan, coba praktek deh. Nah nanti di story 1-6 tuh soft selling dulu.
Kita nggak ada nawaran, ayo Bung, beli chat, nggak usah. Upload resi, upload foto produk, upload keseruan, misalkan apalah itu seharian. Nanti yang ketujuh baru call to action. Gitu kawan-kawan. Jadi ada cara promosinya. Pelajari juga teknik closing juga copywriting yang tepat. Kalau Anda pengen mendapatkan tipsnya rutin dari saya setiap hari, teman-teman, hampir setiap hari saya update ya tentang tips closing, copywriting, content marketing di channel khusus di Telegram. Anda harus join jadi mitra SR12 di bawah saya. Kalau Anda pengen join, silakan diklik link yang ada di kolom komen atau di deskripsi. Insya Allah bakal nanti ketemu sama admin saya di chat gitu ya. Nanti akan diarahkan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan lakukan kesalahan ini kalau memang Anda jualan online-nya pengen laris manis lagi. Kalau Anda pengen laris manis lagi ke depannya, nah, ikutin mentoring saya ya. Insya Allah teman-teman akan sangat rutin dibagikan. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like postingan ataupun video ini. Kalau Anda request materi khusus, silakan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.